guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sandra Diana Biaya SPDJR, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Maluku Tengah, SMP Negeri 14 Maluku Tengah. Di saat ini saya melakukan wawancara pra-observasi sebagai bentuk dari aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dan di saat ini saya bersama dengan rekan sejawat dari pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Melani Matulisi. Baik, selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih Ibu Melani karena telah meluangkan waktu bersama dengan saya. Dan saat ini Ibu kita akan melakukan wawancara pra-observasi dengan tujuan agar saya dapat mengetahui beberapa rencana yang akan Ibu lakukan karena nantinya saya akan menjadi supervisor pada saat ini melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di saat ini. Boleh ya Bu? Iya. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama saya ingin mengetahui apa tujuan dari pembelajaran yang dilakukan di kelas Ibu. Iya, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan saat proses pembelajaran ini langsung ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan maksud teks ulasan yang dibaca, dan yang kedua, peserta didik mampu memahami kelebihan atau kekurangan teks ulasan baik secara lisan maupun tertulis. Baik Ibu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Baik Ibu, kira-kira bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Ya, area pengembangan ini dilihat dari aspek pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi tentang teks ulasan, kualitas karya, dan di sela-sela pembelajaran ini berlangsung saya juga akan melakukan SDK. Baik Ibu, ada SDK ya Bu, pasti sangat menarik. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan, saya ingin mengetahui dengan rancangan pembelajaran, yaitu strateginya, metodenya maupun model yang akan digunakan Ibu. Pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi ada menggunakan model pembelajaran discovery learning dan di dalamnya juga ada metode tanya jawab, diskusi, dan sama. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan, kira-kira media pembelajaran apa Bu yang akan digunakan nanti? Ya, media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran ini berlangsung yaitu dengan menggunakan kata dan buku pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Baik, kira-kira Ibu, waktu yang nanti akan digunakan pada saat melakukan proses observasi ini, harinya, jam berapa, dan juga di kelas berapa Ibu? Direncanakan itu 1 jam pertama, kedua, dan ketiga di kelas 8-2. Baik Ibu, di saat ini juga saya juga meminta kesediaan dari Ibu pada saat kita selesai observasi akan ada proses pasca observasi mana pendampingan ini akan dilakukan oleh praktik saya, dan di saat itu juga Ibu juga bersama dengan saya untuk melakukan wawancara. Kalau memang tidak ada hambatan Ibu, bisakah Ibu bersama-sama dengan saya maupun dengan praktik untuk melakukan wawancara pasca observasi nantinya Bu? Iya. Terima kasih Ibu karena nantinya Ibu akan menggunakan bagi saya, dan dari percakapan yang kita lakukan Ibu, kira-kira apa yang diperoleh dari percakapan ini? Iya. Saya peroleh yaitu saya memiliki pemikiran tentang apa yang saya lakukan di saat pembelajaran ini. Baik, dari yang telah digambarkan dari awal percakapan sampai sekarang, saya sepertinya sangat excited sekali menunggu apa yang nanti akan Ibu lakukan pada saat kita bersama-sama di kelas melakukan observasi ini. Ibu, terima kasih karena telah bersama-sama melakukan proses observasi dan wawancara ini sangat bermanfaat. Kita dapat saling memberikan masukan dan saran yang lebih mendalam lagi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, demikian wawancara pra-observasi yang dilakukan bersama rekan sejawat Ibu Melani Matulisi, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian dan salam guru penggerak. Salam. Selamat pagi para guru.
Kerja bakti naik. Dengan kompetensi dasar yang masih sama, yaitu mengidentifikasi informasi tentang teks ulas, hasil karya film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca dan didengar. Ya, biasanya kalau kamu menonton film dan melihat lukisan, ada keinginan untuk mengomentari, ya, keinginan untuk menilai. Nah, dari komentar-komentar yang keluar daripada hasil pemikiran kamu itu berarti kamu sudah dengan secara sederhana membuat teks ulasan. Ya, penilaian yang kamu buat secara sederhana atau lontaran-lontaran komentar-komentar yang dikeluarkan itu merupakan teks ulasan secara sederhana. Iya. Di sini kita akan kembali melihat tentang menjelaskan kembali teks ulasan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan maksud teks ulasan yang telah dibaca beserta kelebihan ataupun kekurangannya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Iya. Coba semua perhatikan di depan. Ada maksud daripada suatu penjelasan ini terdiri dari 5 bagian. Ya, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, maksud daripada suatu teks ulasan yang pertama yaitu menambah pengetahuan mengenai karya tersebut. Menambah pengetahuan. Jadi kalau kamu tidak baca, maka kamu tidak akan tahu novel, sudah jalan cerita atau cerita daripada novel, daripada cerpen, puisi, maka kamu juga tidak dapat membuat teks ulasan. Tetapi jika kamu baca, maka kamu memiliki pengetahuan mengenai teks ulasan tersebut, hasil karya tersebut, misalkan puisi, film, cerpen, novel yang kamu baca, maka kamu punya pengetahuan untuk membuat teks ulasan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pada pembaca. Ya, tadinya kalau kamu tidak tahu alur cerita daripada sebuah film, tidak tahu bentuk cerpen, ya, ketika kamu baca, maka kamu punya pemahaman penuh dalam teks yang kamu baca, berbentuk puisi, novel, lukisan yang kamu lihat pun akan memunculkan pemahaman. Oh, ternyata lukisan ini dibuat sangat indah, ya. Kamu bisa tahu maksud daripada lukisan itu apa, mengapa sampai lukisan itu dibuat, ya. Yang ketiga, memunculkan sifat apresiatif terhadap karya orang lain. Siapa yang tahu apresiatif itu apa? Ada yang tahu? Nah, menghargai suatu karya.
Yang berikut, kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Yang pertama kita akan lihat lebih dulu tentang dia punya kelebihan. Kelebihan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, berpikir kritis terhadap suatu karya. Berpikir kritis terhadap suatu karya. Yang kedua, pembaca bisa memiliki rasa menghargai terhadap karya orang lain. Ya, kita menghargai karya orang lain. Yang ketiga, menambah wawasan bagi pembaca. Menambah wawasan bagi pembaca. Yang berikut adalah kekurangan. Kekurangan daripada teks ulasan itu ada 2. Yang pertama, pilihan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa akan menimbulkan multitafsir atau pemahaman yang berbeda-beda setiap pembaca. Ya, jadi kalau kita sebagai pembaca menemukan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, artinya bahasanya tidak baku, masih pakai bahasa-bahasa gaul misalkan, ya, bahasa-bahasa di rumah misalkan masih tercampur dalam karya yang dibuat, maka akan menimbulkan multitafsir berbeda-beda. Jadi setiap pembaca itu dia punya penilaian bisa berbeda-beda. Ya, jadi ketika dia baca dia punya pemahaman, penilaian berbeda dengan dia baca. Kekurangan yang kedua yaitu bobot informasi dalam teks ulasan suatu karya tergantung dari pemahaman penulis tentang karya tersebut. Dan bobot informasi, misalkan dia menentukan identitas daripada karya itu yang disebut dengan bobot informasi. Jika dalam penulisan karya itu ada kekurangan, misalkan dalam identitas penulisannya, maka akan menimbulkan pemahaman penulis terhadap karya yang dibuat. Ya, sampai di situ bisa paham? Bisa paham? Selalu bisa paham? Bisa. Iya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya?
identitas ulasan. Identitas ulasan ini yang mana saja? Iya, bagian mana yang merupakan identitas teks ulasan? Ya, judul. Ya, judul. Apalagi titik halaman? Ya, judul, dia punya sutradara, produser, ya, dia punya durasi waktu, nah, pengarang, itu merupakan dia punya identitas pengarang. Identitas teks ulasan, identitas teks ulasan, ya, di situ ada dia punya judul, ada dia punya pengarang, ada dia punya fotografi, dia punya skenario, dan dia punya durasi waktu. Sudah, itu yang disebut dengan identitas daripada sebuah teks ulasan. Struktur teks ulasan kemarin yang ibu bilang tuh. Selain identitas apa lain? Sinopsis. Apa lagi? Orientasi. Analisis. Iya. Sudah? Nah. Di bagian, dia punya bagian terakhir daripada teks ulasan itu ada dia punya kelebihan dan kekurangan. Ada dia punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Coba semua buka kembali di halaman 162. 162 kegiatan 6.3. Sudah? Ya. Kegiatan 6.3 sebelum kita masuk dalam pekerjaan kelompok bersama, ibu minta semua berdiri. Sebelum masuk dalam pekerjaan kelompok bersama, maka kita bermain di sini. Yang laki-laki di barisan ini berbaris dari muka sampai ke belakang. Ini kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Perempuan di sana. Sudah? Semua punya perhatian kemarin. Ini menguji Anda punya perhatian, fokusnya ke sini. Sudah? Nah. Dengarkan ibu punya instruksi. Jadi kalau ibu bilang mundur berarti harus mundur. Ini masih tentang yang harus dilakukan. Kalau ibu bilang terbalik, ibu bilang mundur berarti kamu harus maju. Oke? Sudah? Kita menjadi lagu apa ya? Lagu apa? Jela. Di sini senang, di sana senang. Bisa? Boleh? Boleh. Atau apa nih? Lagu yang bagus. Bisa?
Bagian A. Yang pertama di situ diminta bahwa Anda harus perhatikan kembali teks ulasan tentang film Bad. Sudah, perhatikan kembali. Yang kedua, manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini yang sesuai dengan isi teks tersebut? Sudah, jadi kamu perhatikan kalimat di dalam tabel dari 1 sampai 5. Sudah, apakah ada di dalam teks ulasan yang tadi kamu baca atau tidak? Kalau memang ada, kamu bisa kasih centang. Ya, pada tabel itu kamu kasih centang saja. Ya, iya. Jadi di situ ada dia punya kalimat A, B, C, D dan E. Di situ sesuai dan tidak sesuai. Nah, kalau kamu lihat di situ kalimatnya tidak ada atau tidak sesuai dengan teks ulasan film Bad, kamu bisa centang di sini. Nah, tapi ketika kamu lihat dalam teks ulasan itu ada sesuai dengan kalimat yang ada dalam tabel, berarti kamu kasih centang di sesuai. Itu yang harus kamu lakukan. Sudah? Ya. Jadi ibu bagikan dalam kelompok. Sudah? Tapi semua harus bekerja. Semua harus apa tuh? Bekerja. Tidak boleh lain harap. Satu harap yang lain. Sudah? Satu orang kerja yang susah bermain. Tidak. Sudah? Ini dari proses sampai di desa 4 orang satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
3, 4, 5. Gantian Syah. Jelas dan jangan 2 orang. Nah, ke sana tuh. Jangan 2 orang yang ke belakang. Nah. Lalu ini 4 orang, 1 kelompok, 4 orang, 1 kelompok. Nah, Enji itu tukar 2. Enji masuk dan Chelsea di sini. Siapa? Aku dengan Enji kan. Mari Enji. Semua siapa yang lihat dalam bacaan supaya cepat selesai. Kalau cuma 1 orang berarti lama. Ya. Ya. Supaya bisa sesuai yang tidak sesuai. Nah, ada 2 pilihan di situ. Lalu kamu lihat dalam teks ulasan itu. Teks ulasan film itu. Lihat kembali di situ. Apakah kalimat di dalam tabel itu ada di dalam teks ulasan itu atau tidak? Kalau memang ada, kamu centang sesuai. Kalau tidak ada atau tidak kata-katanya tidak sesuai, berarti kamu tidak sesuai. Ya? Nah, mulai dari sekarang, mulai nih. Hari ini saya akan membuka materi kami. Pertama, video merupakan video yang gaya makna. Apakah ini sesuai dan tidak sesuai karena ia tidak dalam paragraf pertama. Kedua, dari awal hingga akhir hanya mengalami subjek yang menyebut suatu masalah. Ya, jawabannya benar karena terdapat di paragraf kedua. Ketiga, bercerita tentang kisah yang banyak masyarakat yang pesta. Ya, karena ini juga terdapat paragraf 2 lagi. Empat, bercerita karena dapatkan bahwa menanggung dari akibat aborsi paksa karena ini tidak ada dalam paragraf dan kita tahu tidak sesuai. Yang terakhir, merupakan gambaran tentang kian sedikitnya dari masyarakat dan cepat untuk bereaksi atau jadi karena ini terdapat paragraf 9 dan kita tahu ini sesuai. Iya, itu hasil pekerjaan daripada kelompok 1. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2 sudah? Belum. Karena 2 orang ada di sini, silakan deh. Silakan. Pertama, film B merupakan film alternatif yang kaya makna. Apakah ia sesuai dan tidak sesuai? Sesuai karena dia ada dalam cerita. Yang kedua, B dari awal hingga akhir B hanya mengambil satu setting kehidupan di suatu rumah sakit jiwa. Ia apakah sesuai dan tidak sesuai? Ia sesuai karena terdapat dalam cerita. Yang ketiga, B film B bercerita
tentang kisah cinta yang tragis antara Beth dengan Vesta. Apakah ia sesuai dan tidak sesuai? Ia sesuai karena terdapat dalam cerita. Yang D, Beth yang diduga lantaran tak kuat menampung cerita akibat aborsi paksa. Apakah ia sesuai dan tidak sesuai? Ia tidak sesuai karena tidak dapat dalam cerita. Yang terakhir, Beth merupakan gambaran kian sempitnya ruang di masyarakat yang patut dijadikan tempat untuk berkreasi. Apakah ia sesuai dan tidak sesuai? Ia sesuai karena terdapat dalam cerita. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran sampai di sini, dan kesimpulan daripada pembelajaran di hari ini, Anda sebagai siswa sudah mampu untuk memahami tentang maksud suatu teks ulasan dan juga kelebihan dan kekurangan daripada teks ulasan. Anda juga sudah bisa menentukan pembelajaran di hari ini dengan kerja kelompok yang baik. Terima kasih untuk segala perhatiannya untuk hari ini, dan saat ini kita akan ada dalam refleksi pembelajaran di hari ini, dan Ibu akan membagikan ini saya ada orang kali. Yang ada tersedia di kertas itu, Anda bisa memberikan pendapat kira-kira dalam pembelajaran di hari ini apa yang Anda dapatkan. Dalam pelajaran di hari ini, saya mampu mengerti maksud dari teks ulasan dan menambah pengetahuan mengenai suatu karya. Yang saya dapatkan di pelajaran di hari ini, saya mampu mengerti dan memahami maksud dari teks ulasan serta kelebihan dan kekurangan. Dalam pelajaran hari ini, kita dapat lebih memahami lebih jelas tentang teks ulasan dan lebih membuka pengetahuan kita tentang ciri-ciri teks ulasan. Menurut saya, pelajaran hari ini saya mampu memahami maksud kekurangan kelebihan dari teks ulasan. Dalam pelajaran hari ini, kita bisa memahami tentang teks ulasan dan kekurangan serta kelebihan dalam teks ulasan. Menurut saya, di materi pelajaran hari ini, saya mampu memahami tentang teks ulasan. Sampai di sini, dan saya minta Dendi untuk bawa kita dalam ini.
Ibu. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sandra Diana Biai. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Maluku Tengah. Saya mengajar di instansi SMP Negeri 14 Maluku Tengah. Di saat ini saya akan melakukan proses wawancara pasca observasi. Dan saya tidak sendiri, ada rekan sejawat saya, Ibu Melani Matulesi. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 8, dan juga saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Priscil Latulasan. Ya, dan sekarang ini saya akan melakukan proses wawancara pasca observasi. Selamat pagi Ibu Lani, apa kabarnya hari ini? Baik, baik. Iya, setelah kita melakukan proses pra-observasi, observasi, sekarang kita ada dalam sesi proses pasca observasi. Untuk itu Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai proses observasi yang telah Ibu lakukan di kelas 82. Menurut saya secara keseluruhan semuanya sudah bagus. Anak-anak aktif dalam pembagian kelompok. Hanya yang menjadi catatan untuk Ibu Lani adalah bagaimana memanajemen anak-anak agar mereka bisa teratur, dan kalau ice breakingnya paling bagus ya anak-anak lebih semangat lagi supaya pada saat proses selanjutnya itu mereka lebih rileks, lebih santai. Ibu Lani ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh ya Bu? Boleh. Iya. Dalam proses wawancara kali ini yang ingin saya tanyakan, apakah tujuan daripada pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas itu sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai Bu, dan puji Tuhan peserta didik sudah mampu memahami tentang teks ulasan. Oh iya, baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang diobservasi? Apakah sudah tercapai atau belum? Dari aspek pengetahuan sudah tercapai. Iya, baik. Lalu di strategi yang telah Ibu lakukan di kelas itu, apakah yang telah ditetapkan itu sangat membantu Ibu dalam proses pembelajaran? Iya, dari strategi pembelajaran itu sudah sangat membantu sekali di kelas dalam proses pembelajaran ini. Ada kesulitan atau hambatan dalam proses pembelajaran? Ada Ibu. Iya, baik. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan sampai ada kesulitan atau hambatan tersebut? Iya. Dari proses pembelajaran sedikit kesulitan itu ketika siswa tidak memfokuskan pemikirannya untuk menerima pelajaran yang diberikan itu. Adakah kekurangan yang Ibu rasa itu harus diperbaiki di kemudian hari? Ya. Saya rasa masih ada kekurangan yang memang harus saya perbaiki di kemudian hari. Iya, kapan ya Bu perbaikan itu akan Ibu lakukan? Diperkirakan hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Oh, baik Ibu. Apakah Ibu sudah rasa baik dalam proses pembelajaran ini? Sejujurnya masih merasa kurang baik Ibu. Dari proses pembelajaran ini ada kekurangan-kekurangan yang saya punya dan juga ada kekurangan yang siswa punya. Iya, baik. Kalau kira-kira dalam pengukutan dari skor 1 sampai dengan 10, Ibu ada di skor berapa? Diperkirakan masih dalam skor yang ke-7. Yang ke-7. Iya, baik. Bagaimana Bu perasaannya setelah melewati proses pra-observasi bersama dengan saya, kemudian dengan observasi, sekarang kita ada di dalam pasca observasi. Rasanya bagaimana Ibu? Perasaannya senang karena dalam proses ini saya juga bisa melakukan proses pembelajaran sesuai tahap-tahap yang sudah boleh direncanakan dalam proses pra-observasi dan observasi. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Ibu Lani. Ibu Lani memiliki potensi untuk menjadi guru yang paling baik di masa yang akan datang. Saya pikir bahwa semua kegiatan yang kita lalui, baik dari observasi
observasi dan pasca observasi ini dapat menjadi pengalaman berharga buat Ibu Lani, dan nantinya saya akan menunggu cerita-cerita kemajuan daripada Ibu Lani setelah proses ini telah selesai. Tetap semangat Ibu, jangan pernah pantang menyerah. Yang namanya hambatan itu selalu ada dalam lika-liku kehidupan kita, apalagi dalam proses belajar mengajar. Untuk itu di lain waktu kita akan bersama lagi, mungkin akan berubah fungsi Ibu yang menjadi observer, saya yang diobservasi, seperti itu ya Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Lani. Ya, demikianlah